Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba membahas sesuatu untuk teman-teman aja di lingkungan kerja. Ya, kita punya ada 5 poin yang saya berikan temanya sebagai metode simple going life. Jadi kalau kita mau menuju sesuatu yang lebih baik tuh, kita harus temukan dulu apa tujuan hidupmu. Jadi sering hal ini tuh diabaikan dan tidak dipikirkan karena yang pertama dipikirkan itu adalah kebutuhan hidup gitu. Hampir 90% manusia di dalam otaknya dan cara berpikirnya itu hal yang muncul itu pasti adalah menjalani hidup dengan bagaimana mencukupi kebutuhan hidup. Padahal tujuan hidup itu sangat penting karena ada keyakinan di dalamnya dengan membawa nawa itu baik yang ujung-ujungnya hanya ridha Allah. Nah, bila ridha Allah ini menjadi basic, insya Allah lebih mudah dalam menentukan tujuan hidup saudaraku. Agar saat membangun pagi itu kita dapat menyerahkan semua beban dan mengadu pada pemilik kita, yaitu Allah Azza wa Jalla, dan menjadi power terbesar untuk menjalani hidup. Ya, kita mulai dari pagi hari dengan semangat. Semangat tentunya habis melakukan aktivitas ibadah, mungkin semangatnya ya sedikit membuka beberapa lembar Al-Quran atau zikir mungkin ya. Kemudian kita memulai sesuatu yang simpel-simpel saja dalam memandang hidup sehingga memberikan tujuan hidup yang baik. Nah, kalau udah ada tujuan hidup nih, kita akan melangkah ke sesuatu hal yang lebih baik itu mudah. Namun kalau masih gerambyang, nggak tahu apa yang mau dipegang, apa yang mau dituju, apa yang mau disentuh, itu akan sangat sulit. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua itu kita harus fokus. Kita harus fokus dalam menjalankan kegiatan apapun untuk memenuhi tujuan hidup. Tentunya dalam ikhtiar kita. Ya, baiknya fokus pada hal-hal kecil terlebih dahulu. Daripada langsung melakukan semua hal sekaligus. Itu tidak akan solve. Itu akan menjadi masalah. Karena semua hal dilakukan sekaligus, menginginkan itu semua terselesaikan sekaligus, ternyata tidak terselesaikan tapi menjadi beban. Memulainya dengan hal kecil itu seperti kita menata buku di rak buku. Bila buku itu berantakan, ya maka kita ingin menatanya kembali. Biasanya kita akan menata dari ukuran kecil, kemudian terus sampai yang paling belakang adalah ukuran yang besar. Sehingga tampak di mata pun enak, dan kemudian saat kita mencari buku pun mudah untuk menemukannya. Nah, hal ini kita bisa lakukan dengan memperbaiki yang kecil, ya, kemudian akan membawa kita untuk menyelesaikan yang besar. Dan insya Allah itu akan menjadi hal yang mudah dalam menata hal yang lebih besar. Contoh, perbaiki sholatmu agar Allah perbaiki hidupmu. Itu poinnya dalam fokus. Kita ingin fokus, ya kita harus memohon pada pemilik kita yang memberikan fokus ke dalam hidup kita, yang mengatur otak kita, yang mengatur semua hal yang mampu menggerakkan sensorik motorik kita dari otak. Itu milik Allah. Maka kita perbaiki dengan sholat. Insya Allah itu akan menjadi perbaikan hidup yang paling besar dalam hidup kita. Yang ketiga, menetapkan target waktu, ya. Dalam ikhtiar, ya, kita memulai ikhtiar, baiknya kita tuh melihat job desk, ya, selalu ada job desk, list job, ya, atau list apa yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, dan lakukan dalam waktu tercepat yang kita tentukan, ya, kita tentukan oh kita akan melakukannya dalam waktu 20 menit, ya, kemudian kita beri jeda 5 menit, kita istirahat, lalu kita lakukan lagi pekerjaan berikutnya. Metode ini sangat efektif, ya, untuk menyelesaikan pekerjaan yang banyak. Desmond gini, dalam bekerja, bila mampu mentargetkan waktu dalam menyelesaikan, tentunya diri kita paham kemampuan kita itu sampai seberapa dalam bekerja, dan fokus dan mampu memberikan target waktu itu membuat kita tuh lebih terschedule dalam menyelesaikan pekerjaan. Ya, bagi yang bekerja masih bingung, kadang-kadang mengerjakan ini apa yang ini duluan, ini harus bisa diambil sebagai take atau poin dalam
mengerjakan pekerjaan. Ya. Kemudian saya kasih contoh yang mudah saja karena ini berkaitan dengan pekerjaan di lingkungan kami. Bila seorang teknisi hardware, ya, dia yang menyelesaikan bila ada problem-problem yang harus diservis, ganti spare part, ya, kemudian dan lain-lain. Awal kerja sebagai teknisi hardware itu mungkin yang dikerjakan itu harusnya yang paling mudah-mudah dulu. Setelah dia menyelesaikan yang mudah-mudah, itu akan membangun semangat dalam mengerjakan tingkat kesulitan berikutnya. Dan pasti lebih cepat waktu pengerjaannya. Dan banyak yang terselesaikan. Nah, saat seorang teknisi menyelesaikan beberapa barang servis yang akhirnya selesai dan solve, biasanya ada rasa senang, ya, ada rasa senang yang muncul. Dan saat problem itu terselesaikan lalu muncul rasa senang, itu akan memacu hormon dopamin, ya. Dopamin itu hormon yang membuat kita itu merasa senang dan itu jadi kayak bagian dari penghargaan untuk otak kita. Gitu. Muncul itu mood yang enak, gitu, yang membangun kita menjadi lebih semangat untuk menyelesaikan pekerjaan yang lebih sulit setelah ini. Kita kira-kira. Terus kemudian poin yang keempat, membangun social interest. Dalam pekerjaan kita yang kita jalankan tidak mungkin kita sendirian. Kita selalu bekerja dalam teamwork. Nah, membangun komunikasi yang baik antara pekerja itu sangat penting. Pekerja ke pekerja, pekerja ke owner, owner ke pekerja, itu sangat penting. Itu hubungan komunikasi yang harus dibangun. Dan sikap yang baik dalam komunikasi, dalam komunitas itu sangat penting untuk membangun lingkungan kerja yang menjadi support system. Jadi bila fungsi sosial tiap pekerja dijalankan dengan baik, maka semua hal yang terjadi dalam proses bekerja akan terasa lebih mudah dan ringan. Lillah, ya saya selalu bilang ke kalian bahwa bekerjalah dengan hati, jangan bekerja sangat hati. Di sini poinnya. Lillah saja. Insya Allah lillah ke saya juga lillah ke kalian, maka akan menjadi ridha Allah. Nah, support antara sesama manusia dalam lingkungan sosial itu sangat berperan penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam bekerja. Jadi kalau lingkungannya mendukung, teman-temannya nyaman, kalau bertemu tersenyum, kemudian bercerita dengan santun, ya, insya Allah itu akan menjadi support system karena temannya care, peduli, mungkin ada yang kurang nyaman, lagi sakit mungkin, ada yang peduli, hanya memberikan segelas air saat sama-sama bekerja, mungkin capek, ini air buat kamu, itu adalah salah satu support system antara pekerja dan itu sangat membangun lingkungan bekerja menjadi lebih baik. Dan karena penerimaan atau penghargaan seorang manusia ke seorang manusia yang lain itu adalah titik poin untuk membangun semangat lebih baik ke depannya. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, itu adalah amanah. Dalam hal apapun, ya, sebesar apapun, bila kita semua mampu menerapkan kejujuran dan menjalankan tanggung jawab dengan amanah. Jadi kita bungkus semua poin di atas dengan poin terakhir, yaitu amanah. Amanah itu bukan hanya masalah uang. Amanah itu saat kita diberi tanggung jawab, itu amanah. Saat kita menyimpan rahasia orang, itu amanah. Gitu. Saat kita menutup aib orang, itu amanah. Jadi kalau amanah sudah ada di poin terakhir untuk membungkus atau menguatkan poin keempat poin yang saya bicarakan di atas, insya Allah perfect. Ya, perfect di dunia itu ya begitulah. Tidak mungkin perfect karena kita manusia, pasti ada kekurangannya. Minim kita berusaha untuk menjadi perfect di hadapan Allah. Lalu bagaimana caranya? Kita buat contoh, seorang anak kecil diberikan orang tuanya uang jajan. Ya tentunya orang tua memberikan uang jajan itu karena dia merasa bahwa anaknya membutuhkan itu. Dan mungkin untuk memenuhi kebutuhan lahiriahnya seperti mungkin lapar, dia harus makan dan minum. Tapi tentunya untuk memenuhinya itu ya harus membelikan makanan yang memang baik dan minuman yang baik untuk dirinya. Bukan digunakan contohnya untuk judi online. Mungkin sekarang yang marak anak-anak kecil sudah main judi online. Maka hal ini kan konotasinya buruk karena dia tidak bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, insya Allah ya kelima poin di atas ini akan diterapkan
lakukan dalam keseharian hidup kita, agar kita mampu mengisi dengan sesuatu yang lebih baik, bukan hanya di dunia semata, namun juga di akhirat. Oke saudaraku, mari kita perbaiki semua hal yang masih belum baik. Dan kita bawa itu ke dalam kebaikan yang more and more every time and every day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.